Apakah benar dalam dunia kerja ini ada skandal-skandal perselingkuhan? Tentu saja banyak. Hai, halo semua, coba lagi di Art Education dan kali ini di programnya Bro PD. Apa kabar kalian semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bahagia tentunya, karena bahagia itu bagi banyak orang ya banyak sekali maknanya. Ada yang simple, ada yang bahagianya harus rumit gitu ya. Yang jelas semoga bahagia, semoga tetap bisa menjaga pola makan dan pola pikir, karena pola makan dan pola pikir akan menentukan hidup kita sehat lahir dan batin. Oke sobat Bropini, sore hari ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang cukup seksi untuk dibahas, tentunya cukup cukup tabu mungkin ya, tapi kayaknya memang bahasan ini ya memang asik aja gitu, yaitu tentang perselingkuhan, khususnya di dunia kerja. Apakah ada perselingkuhan? Oke teman-teman, lebih spesifik kita spesifikasikan di dunia kerja begitu, karena yang namanya perselingkuhan itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan pada siapa saja, termasuk di dunia kerja ini. Jadi artinya dalam satu lingkup ruang kerja, apakah mungkin terjadi perselingkuhan? Sangat mungkin dan sangat banyak terjadi. Jangankan di dunia kerja yang satu atap, satu tempat pekerjaan, satu lingkup pekerjaan, kita sering mendengar skandal-skandal besar perselingkuhan di dunia sejarah. Pemimpin-pemimpin dunia, tokoh-tokoh dunia juga, bahkan ketika kita tarik sejarah tokoh nasional, kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia itu, raja-raja itu, banyak sekali skandal perselingkuhan. Dan di tempat kerja apakah ada? Sangat ada dan banyak. Kalau misalkan teman-teman juga tahu beberapa begitu ya, silahkan komentar di kolom komentar. Apa sih yang kalian tahu tentang perselingkuhan di dunia kerja? Apakah benar dalam dunia kerja ini ada skandal-skandal perselingkuhan? Tentu saja banyak. Baik itu antara bos dengan karyawan, ya karyawan dengan karyawan lainnya, karyawan yang sudah beristri dengan karyawan yang masih single, atau sebaliknya, seorang yang sudah punya suami tapi meladeni bosnya, meladeni atasannya, dan lain-lain. Itu banyak sekali terjadi. Nah, apa sih yang menjadi penyebab, atau mengapa bisa terjadi perselingkuhan khususnya dalam dunia kerja ini ya? Apa yang menjadi penyebab seseorang akhirnya bisa berselingkuh? Kita bahas. Nani? Omae wa mou shindeiru. Yang pertama adalah waktu. Kita melihat bahwa setiap seorang pekerja setidaknya memiliki waktu 8 jam di tempat kerja. Artinya 1/3 hari dalam hidupnya dihabiskan di tempat kerja. Dan ini bisa terjadi 5 hari atau 6 hari dalam seminggu. Artinya ketika seseorang mempunyai kecenderungan untuk suka pada orang lain, jadi hal ini bisa terjadi karena memang waktu kebersamaannya juga kebersamaannya juga lama gitu. Jadi sudah nggak suka, misalkan suka sama seseorang, saya suka sama si A, terus sering ketemu, tiap hari ketemu 8 jam dalam sehari, belum lagi kalau misalkan lembur. Jadi banyaknya waktu pertemuan ini bisa menyebabkan banyak rasa juga yang timbul akhirnya. Karena kita sering mendengar Allah bisa karena biasa gitu kan. Jadi karena sering ketemu akhirnya jadi jatuh cinta, karena sering ketemu akhirnya ada rasa. Misalkan di pabrik nih, satu land atau satu lingkup kerja antara cewek dan cowok, sering ketemu, sering saling bantu, nggak peduli status KTP,
Kalau saat-saat seperti itu mana ada yang peduli, kamu udah punya istri belum, kamu udah punya anak belum, kamu punya suami enggak, ya udah nyaman aja berjalan. Seiring berjalannya waktu akhirnya timbul rasa-rasa yang seperti itu. Jadi perselingkuhan terjadi akhirnya selama waktu. Jadi selain waktu bisa mengobati segala hal dalam hidup ini, waktu juga bisa menjadi penyebab timbulnya berbagai macam rasa dalam hidup ini. Jadi selain waktu bisa mengobati segala hal dalam hidup ini, waktu juga bisa menjadi penyebab timbulnya berbagai macam rasa dalam hidup ini. Yang kedua adalah perhatian kecil. Karena kita tahu, disadari atau tidak, setiap manusia haus akan pujian, haus akan perhatian, maksudnya haus akan perhatian kecil, walaupun sifatnya kecil tapi dilakukan secara kontinu, lama-lama hati orang tersentuh juga. Misal si atasan menyukai bawahannya, tiap pagi dia keliling ke tempat bawahannya mengucapkan selamat pagi dengan penuh penghayatan perasaan gitu, selamat pagi. Terus akhirnya ditunjukkan dengan perhatian kecil lainnya, dengan menyiapkan makannya, membelikan makannya, menemani makannya, menemani waktu istirahatnya. Dari tadinya menemani istirahat sampai istirahat bareng, dari istirahat bareng sampai menemani bobonya. Jadilah perselingkuhan. Jadi awalnya dari perhatian kecil yang mungkin ketika kita konteksnya selingkuh kan berarti di rumah ada orang lain atau di tempat lain ada orang lain. Perhatian kecil ini tidak didapatkan dari tempat-tempat lain itu. Di tempat kerja itu didapatkan dari rekan kerjanya, dari bosnya, dari bawahannya, sehingga terjadilah perselingkuhan. Komunikasi yang baik berikutnya menjadi alasan mengapa perselingkuhan ini bisa terjadi. Salah satunya faktor komunikasi yang berjalan tidak baik dengan hubungan sahnya dengan orang yang memang menjadi istrinya atau menjadi pacarnya. Komunikasinya tidak berjalan lancar, ada hal-hal yang memang tidak diungkapkan. Akhirnya ketemu sosok satu orang yang tiap hari ketemu, tadi waktu ketemu terus juga ada perhatian kecil, ditambah lagi dengan komunikasi yang lebih lancar di tempat kerja gitu kan. Jadi ada kenyamanan, ada rasa yang tidak bisa dirasakan di rumah atau di luar tempat kerja. Ini timbul saling pengertian, timbul saling percaya, ini mungkin bisa saling sayang begitu. Jadi perselingkuhan bisa terjadi karena komunikasi yang tidak lancar di luar dan komunikasi yang tidak lancar. Nah, berikutnya adalah curhat. Curhat adalah salah satu gerbang terbanyak dari perselingkuhan. Jadi awalnya nyaman, awalnya saling komunikasi, saling perhatian ringan, pada akhirnya curhat gitu kan, cerita masalah hidup, cerita masalah keseharian, cerita masalah dengan yang lain. Pada akhirnya timbul perasaan nyaman yang tidak dirasakan. Akhirnya ya awalnya curhat di kantor, misalkan curhat di kantor, terus juga atau curhat di ruangan bosnya, di ruangan atasannya, lama-lama di ruangan yang cuma berdua. Akhirnya terjadilah perselingkuhan. Begitu banyak sekali Pak. Nah, namun demikian, ketika kita lihat sampai di poin curhat ini, berarti ada proses dari mulai pendekatan sampai akhirnya dalam hidup kita. Artinya kuncinya adalah kita tidak sedang membicarakan masalah sifat atau karakter atau juga tabiat cowok cewek gitu ya. Ya sudahlah, yang tukang yang setiap orang kita anggap punya kecenderungan untuk berselingkuh ini. Kuncinya adalah dari awal kita tidak menanggapi. Artinya tidak menanggapi berlebihan begitu. Artinya ketika ada sapaan, ada ada perhatian ya udah anggap itu sebagai perhatian biasa aja antar yang namanya karyawan atau antar pekerja gitu. Jadi gak usah baper begitu. Yang berikutnya saya lupa ini nomor berapa ya. Tapi di konten ini kok lancar sekali begitu, kesannya saya pengalaman sekali, padahal memang dia melihat dari pengalaman orang gitu ya. Kenapa bisa terjadi perselingkuhan ya?
karena memang ada fasilitas. Selain kesempatan tentunya ada fasilitasnya. Contoh misalkan ya atasan ya karena punya uang lah, karena punya jabatan lah, jadi punya wewenang untuk setidaknya mendekati orang begitu. Jadi dimanfaatkan hal-hal seperti itu aja bisa dekat. Terus ya pada awalnya sih ya mungkin setiap orang ya lihatnya jabatannya, lihat uang atau apa ya, tapi pada akhirnya sih dekat akhirnya gitu. Jadi ada fasilitas. Terus juga ya iya fasilitas juga kita pernah mendengar, kita sering mendengar mungkin kalau misalkan di kantor gitu ya ada uang entertain atau uang apa gitu ya buat keluar. Kadang justru uang seperti itu yang disalahgunakan, yang tadinya untuk entertain, untuk apa ya, untuk promosi dan lain-lain gitu ya, untuk melancarkan marketingnya apanya gitu kan, pada akhirnya digunakan untuk hal-hal yang berbau ke arah-arah negatif gitu kan. Memang tidak semua ya, tapi ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan itu, menggunakan uang kantor untuk hal-hal salah satunya selingkuh. Oke, itu dia beberapa faktor-faktor yang menurut saya, kembali lagi menurut saya bisa menjadikan penyebab akhirnya berselingkuh. Tapi ketika kita membicarakan perselingkuhan baik itu di dunia kerja ataupun bukan di dunia kerja, perselingkuhan ini tidak terjadi begitu saja, tidak terjadi hanya karena cowoknya ngacengan atau tidak karena cowoknya playboy saja gitu kan. Semua ini bisa terjadi karena beberapa unsur tadi ya, ada selingkuhannya, ada orang yang mau jadi selingkuhannya, terus juga ada masalah mungkin di rumahnya. Jadi tidak bisa memang tidak bisa dibenarkan juga ketika ada masalah terus lari ke orang lain. Tapi ya kebanyakan begitu, manusia kan begitu, ketika kita punya masalah di rumah ya udah larinya ke tempat kerja. Begitupun sebaliknya, ketika ada di tempat kerja masalah kadang kebawa ke rumah juga. Nah tentunya kalau menurut saya hal-hal seperti itu tidak akan pernah hilang selama kita ada begitu ya. Selama memang pekerjaan ini ya kaitannya cowok cewek, terus juga ada yang kadang baperan gitu kan ya, semua ini bisa saja terjadi gitu kan. Dari beberapa pengalaman kerja saya saja gitu kan, di tiap tempatnya ada aja. Misalkan pernah antara di swalayan begitu, di swalayan apalagi banyak ya, contohnya antara SPG dengan security misalkan, nah ini ada hubungan dan lain-lain bisa terjadi gitu kan. Apalagi yang sifatnya atasan dengan bawahan begitu ya, rekan sekerja juga banyak. Hal ini sih kalau menurut saya, kembali lagi kalau menurut saya ya udah lumrah terjadi, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Oke teman-teman, saya tidak bisa berpura-pura menjadi baik terus melarang semua ini.